Di usia 25 tahun, aku, Alia, istri berhijab yang selalu mendukung karir suami, harus menyaksikan Mas Prasetya melangkah ke family gathering perusahaan sambil menggandeng mesra sekretaris barunya. Namun, sebelum kemesraan haram itu menghancurkan harga diriku, kepala HRD mendadak berdiri, merebut mikrofon, dan menghentikan acara secara paksa, membongkar rahasia kelam yang membuat seluruh ruangan terperanjat. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Gemerlap lampu gantung kristal di aula resor mewah kawasan Bogor ini, seolah mengejek kehampaan yang mendadak menghantam dadaku. Hari ini adalah family gathering tahunan PT Gemilang Nusantara, perusahaan tempat suamiku, Mas Prasetya, meniti karirnya dari bawah hingga kini berhasil menjabat sebagai manajer pemasaran. Aku datang lebih awal menggunakan taksi online, sengaja ingin memberikan kejutan kecil untuknya setelah seharian dia beralasan ada rapat mendadak dengan jajaran direksi. Jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 7 malam, dan aula sudah dipenuhi oleh ratusan karyawan beserta keluarga mereka yang tampil anggun dan penuh senyum bahagia. Aku berdiri sedikit tersembunyi di dekat pilar utama, merapikan pashmina bahan ceruti warna pastel krim yang kupadukan dengan outer cardigan rajut pas badan dan rok high waist. Tatapanku terus tertuju pada pintu masuk utama, menantikan sosok pria yang telah memimpin rumah tanggaku selama 3 tahun terakhir ini. Bau harum hidangan makan malam yang disajikan secara buffet memenuhi ruangan, berpadu dengan alunan musik akustik lembut yang dibawakan oleh band pembuka di atas panggung. Semua orang tampak menikmati suasana akhir pekan yang hangat ini, saling menyapa dan berbagi cerita tentang keluarga masing-masing. Di antara kerumunan itu, beberapa rekan kerja Mas Prasetya yang sempat kukenal melintas, namun aku memilih untuk tidak menyapa mereka terlebih dahulu agar kejutan untuk suamiku tidak bocor. Dadaku berdebar pelan, memikirkan betapa terkejutnya dia saat melihatku berdiri di sini dengan pakaian yang sudah kusiapkan sejak seminggu lalu. Dulu, kami berjuang dari kontrakan kecil berdinding lembab di pinggiran Jakarta, di mana kami hanya bisa bermimpi untuk menikmati fasilitas resor serba mewah seperti ini. Kini, ketika mimpinya perlahan mulai terwujud, aku merasa bangga bisa terus berdiri di sampingnya sebagai tempatnya pulang dan bersandar. Pintu kaca berukuran besar di ujung ruangan tiba-tiba terbuka lebar, menarik perhatian beberapa tamu yang berada di sekitar area foyer. Seorang pria melangkah masuk dengan gaya yang sangat percaya diri, mengenakan kemeja batik berpotongan rapi yang dipadukan dengan jam tangan kemilau di pergelangan tangannya. Senyumnya terkembang lebar, memancarkan aura sukses seorang eksekutif muda yang sedang berada di puncak karir. Namun, jantungku serasa berhenti berdetak saat mataku menangkap detail kecil yang menyayat hati pada pria yang sangat kukenali itu. Mas Prasetya tidak melangkah sendirian melewati pintu itu. Lengan kirinya tidak kosong, melainkan diapit erat oleh jemari lentik seorang wanita muda bersanggul modern dengan gaun ketat berwarna merah marun yang begitu mencolok di tengah kerumunan. Wanita di samping suamiku itu adalah Clarissa, sekretaris baru yang belakangan ini sering disebut-sebut Mas Prasetya dalam obrolan malam kami. Clarissa tertawa manja sambil menyandarkan bahunya di lengan Mas Prasetya, seolah-olah merekalah pasangan paling serasi di dalam aula malam itu. Langkah kaki suamiku begitu santai, menyusuri karpet merah menuju area meja utama, seakan tidak ada beban moral sedikit pun yang menggelayut di pundaknya. Aku terpaku di balik pilar besar, tubuhku mendadak kaku dan persendianku serasa meloloskan seluruh kekuatannya ke lantai. Napasku tertahan di tenggorokan, memicu rasa panas yang membakar kelopak mata hingga sudut-sudut air mata mulai mendesak keluar secara tak tertahankan. Apakah ini alasan sebenarnya dia melarangku ikut dan menyuruhku beristirahat saja di rumah dengan alasan acara ini khusus untuk jajaran manajemen?
Tatapan orang-orang di sekitar karpet merah mulai beralih memandangi mereka berdua dengan bisik-bisik yang perlahan menjalar, seperti api menyambar rumput kering. Beberapa staf senior yang mengenalku sebagai istri sah Mas Prasetya tampak saling bertukar pandang dengan raut wajah penuh keraguan dan keterkejutan. Namun Clarissa seolah tak peduli, ia justru semakin mempererat genggaman tangannya di siku Mas Prasetya sambil melempar pandangan penuh kebanggaan ke sekeliling ruangan. Mas Prasetya pun demikian, ia malah mengusap lembut punggung tangan Clarissa di depan puluhan pasang mata, menunjukkan keintiman yang sama sekali tidak pantas dilakukan oleh seorang atasan dan bawahan. Jemariku meremas tali tas bahu yang kugantungkan, menahan getaran hebat yang merambat dari telapak tangan, hingga ke seluruh persendian tubuhku yang terasa makin dingin. Lihat itu, bukankah itu Pak Prasetya dari divisi pemasaran? Kenapa dia menggandeng sekretaris barunya di acara keluarga? Bisik seorang wanita berhijab hitam yang berdiri hanya 2 meter dari posisiku. Teman di sampingnya menggelengkan kepala dengan raut wajah jijik menyahut pelan, istrinya kan jarang kelihatan, mungkin dia pikir tidak ada yang peduli. Kasihan sekali istrinya kalau sampai tahu kelakuan suaminya di luar rumah seperti ini. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka menusuk dadaku bagaikan sembilu yang diiriskan tanpa ampun ke hatiku yang paling dalam. Aku ingin melangkah maju, berteriak di depan wajah suamiku dan menanyakan apa maksud dari semua kepalsuan ini. Namun, kakiku seolah tertanam kuat di atas lantai marmer yang dingin, mengunci seluruh keberanianku di dalam tempurung ketakutan dan rasa malu yang luar biasa. Rasa pening yang menyengat mendadak menghantam kepalaku, membuat pemandangan di depanku kabur berkali-kali akibat genangan air mata yang menumpuk. 3 tahun pernikahan yang kubangun dengan penuh kesabaran dan doa, kini hancur berkeping-keping dalam hitungan detik hanya karena selembar kemewahan dan pengkhianatan murah. Mas Prasetya terus melangkah mendekati meja jajaran direksi, tersenyum dan menyapa beberapa kolega tanpa merasa dosa sedikit pun atas kebohongan yang dia rakit rapi sejak pagi tadi. Clarissa dengan manja mengambilkan secangkir minuman dari nampan pelayan dan menyerahkannya pada Mas Prasetya dengan tatapan mata yang sangat intim. Di tempatku berdiri, aku merasa bagaikan seorang asing yang menyusup ke dalam pesta kebahagiaan suamiku sendiri, tak kasat mata dan tak lagi dianggap keberadaannya. Langkah suamiku dan sekretarisnya terhenti tepat di depan area panggung utama, di mana pembawa acara baru saja selesai membacakan susunan pembukaan acara malam itu. Mas Prasetya mengangkat tangannya, bermaksud menyapa jajaran direksi yang duduk di barisan paling depan dengan senyum paling menawan yang biasa ia tunjukkan saat memenangkan tender besar. Clarissa bergelayut makin erat di lengannya, melempar senyum penuh rasa puas, seolah ia berhasil menaklukkan seluruh isi ruangan itu dengan penampilannya yang mencolok. Beberapa orang di barisan depan mulai menunjukkan gestur canggung, bingung harus menyambut kedatangan mereka atau menolak kepalsuan yang ditontonkan di depan umum tersebut. Aku menundukkan kepala sejadi-jadinya, menyembunyikan wajahku di balik lipatan pashmina, tak sanggup lagi menyaksikan pengkhianatan terbuka yang benar-benar menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri. Ketika pembawa acara hendak menyerahkan mikrofon kepada direktur utama untuk memberikan kata sambutan, sebuah pergerakan mendadak terjadi di meja VIP dekat panggung. Bu Ratna, kepala HRD yang terkenal dengan kedisiplinan dan pembawaannya yang dingin tanpa kompromi, mendadak berdiri dari kursinya dengan gerakan yang sangat berwibawa. Wajahnya yang bergaris tegas tampak mengeras, dengan tatapan mata tajam memancar dari balik kacamata bingkai hitam tipis yang ia kenakan. Langkah kakinya yang mantap menggelegar di atas panggung, menarik perhatian seluruh hadirin yang mendadak menghentikan obrolan mereka, karena terkejut melihat aura ketegangan yang mendadak terpancar darinya.
Setelan blazer navy blue yang ia kenakan makin mempertegas sosoknya sebagai salah satu pemegang kendali hukum tertinggi di perusahaan ini. Tanpa membuang waktu, Bu Ratna berjalan lurus menghampiri pembawa acara dan langsung merebut mikrofon dari tangannya tanpa memedulikan raut wajah sang MC yang melongo kebingungan. Keheningan mendadak melingkupi aula resor yang tadinya riuh rendah oleh suara musik dan gelak tawa ratusan karyawan. Bu Ratna berdiri tegak di tengah panggung, menyesuaikan letak mikrofonesnya, lalu menatap lurus ke arah Mas Prasetya dan Clarissa yang masih berdiri berdampingan di bawah panggung. Matanya yang tajam seolah menembus kedok manis yang dipakai suamiku, memancarkan amarah yang tersembunyi di balik ketenangan profesionalnya. Seluruh pandangan mata di dalam aula kini tertuju sepenuhnya ke arah panggung utama, menantikan apa yang akan dilakukan oleh wanita paling berkuasa di divisi sumber daya manusia tersebut. Mohon perhatiannya untuk seluruh karyawan dan tamu undangan. Selamat malam. Suara Bu Ratna menggelegar berkat sistem pengeras suara aula, memotong seluruh alunan musik latar yang langsung dimatikan seketika. Saya atas nama Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT Gemilang Nusantara, mengumumkan bahwa seluruh rangkaian acara Family Gathering malam ini resmi saya hentikan detik ini juga. Suasana ruangan langsung pecah oleh seruan kaget dari para tamu yang saling berpandangan tidak percaya dengan instruksi yang sangat mendadak itu. Mas Prasetya membeku di tempatnya berdiri, senyum percaya dirinya luntur seketika digantikan oleh raut wajah pucat pasi dan kebingungan yang sangat amat mendalam. Clarissa pun spontan melepaskan pegangan tangannya pada lengan suamiku, menatap ke arah panggung dengan mata melotot karena terkejut atas kejutan buruk yang tak disangka-sangka ini. Aku perlahan mendongakkan kepala dari balik pilar, menatap Bu Ratna yang masih berdiri tegap di atas panggung dengan mikrofon yang tergenggam erat di tangan kanannya. Udara di dalam aula terasa makin dingin dan mencekat, seolah seluruh oksigen telah disedot keluar meninggalkan ketegangan yang membakar atmosfer ruangan. Mas Prasetya mencoba melangkah maju menuju panggung untuk meminta penjelasan, namun Bu Ratna mengacungkan tangan kirinya, memberikan isyarat berhenti yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Tatapan Bu Ratna kini beralih perlahan dari arah panggung, menyisir setiap sudut aula hingga akhirnya matanya berselisih pandang denganku yang masih berdiri gemetar di dekat pilar utama. Di balik wajah dinginnya, ada sebuah rahasia besar yang siap ia letupkan di hadapan semua orang. Sebuah rahasia yang tidak hanya akan menghancurkan malam ini, tapi juga mengubah jalan hidupku dan suamiku selamanya. Tatapan mata Bu Ratna yang tertuju tepat ke arahku membuat seluruh persendian di tubuhku mendadak melemah bagaikan lolos dari persendiannya. Seluruh pasang mata di dalam aula megah itu ikut memutar arah pandang mereka, mengikuti garis lurus pandangan sang kepala HRD yang menghujam ke sudut pilar tempatku berdiri terisolasi. Mas Prasetya yang tadinya panik di bawah panggung, kini menoleh patah-patah ke arah belakang hingga matanya akhirnya menemukanku. Keheningan yang mencekam-mencekik udara di dalam ruangan, hanya diselingi oleh dengung tipis dari sistem pengeras suara yang masih aktif di atas panggung utama. Wajah suamiku yang tadinya pucat pasi kini berubah menjadi putih bagaikan kain kafan saat menyadari kehadiran istri sahnya di tempat yang seharusnya tidak kutinggali malam ini. Clarissa spontan mengambil 2 langkah mundur, menjauhkan dirinya dari sisi Mas Prasetya seolah-olah pria di sampingnya itu mendadak menjadi pes beracun yang menakutkan. Manik matanya bergerilya liar antara diriku, Mas Prasetya, dan Bu Ratna yang masih berdiri tegap bagaikan eksekutor di atas panggung. Aku meremas ujung outer cardigan rajutku dengan jemari yang tremor hebat, berusaha mengumpulkan sisa-sisa ketegaran yang tersisa di dalam dada yang hancur berantakan. Bisik-bisik dari ratusan karyawan dan anggota keluarga mereka yang memenuhi aula kembali terdengar, kali ini berupa gumaman kaget yang saling menyambung bagai gelombang liar.
Mereka mulai menyadari siapa wanita berhijab yang berdiri sendirian di dekat pilar dengan mata yang merebakkan genangan air mata penyesalan. Bu Ratna, apa-apaan ini? Kenapa acara perusahaan dibatalkan begitu saja hanya karena alasan yang tidak jelas? Teriak Mas Prasetya dengan suara yang berusaha ditahan agar tidak terdengar gemetar, meski nada paniknya tidak bisa disembunyikan. Dia mencoba melangkah mendekati tangga panggung, berusaha menyelamatkan harga diri dan posisinya sebagai manajer pemasaran di hadapan rekan-rekannya. Namun, Bu Ratna tidak bergeming sedikit pun dari posisinya. Ia hanya membetulkan letak kacamatanya dengan gerakan dingin yang membekukan atmosfer seluruh ruangan. Keberanian suamiku seolah menguap saat melihat senyum sinis yang mengembang tipis di bibir kepala HRD yang paling ditakuti di PT Gemilang Nusantara tersebut. Alasan tidak jelas, Pak Prasetya. Suara Bu Ratna menggelegar kembali melalui mikrofon, menggema keras menembus setiap sudut aula resor yang berisik. Acara ini bertajuk Family Gathering. Sebuah wadah untuk merayakan integritas, kehangatan keluarga, dan nilai-nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh perusahaan kita. Bagaimana bisa kita merayakan nilai-nilai itu jika seorang manajer dengan tidak tahu malu membawa selingkuhannya ke atas karpet merah, sementara istri sahnya ditinggalkan sendirian di sudut ruangan? Setiap kata yang diucapkan wanita parubaya itu menghantam tepat di ulu hati Mas Prasetya, membuatnya bungkam 1000 bahasa di tempatnya berpijak. Suasana aula langsung meledak oleh seruan keheranan dan umpatan tertahan dari para hadirin yang tak menyangka drama perzinahan ini akan dibuka secara telanjang. Beberapa istri pegawai senior yang duduk di barisan depan menatap Clarissa dengan pandangan menjijikkan, membuat wanita bergaun merah marun itu makin menundukkan wajahnya dengan kepalan tangan meremas gaunnya. Mas Prasetya mengalihkan pandangannya kembali padaku, matanya menyiratkan kemarahan, rasa malu, sekaligus kepanikan yang luar biasa karena kebohongan besarnya terbongkar secara brutal. Dia melangkah cepat menghampiriku, mengabaikan tatapan sinis dari puluhan rekan kerjanya yang memberi jalan dengan sikap dingin. Alia, mau apa kamu ke sini? Siapa yang menyuruhmu datang dan membuat kekacauan seperti ini? Bisik Mas Prasetya setengah membentak ketika ia sampai di hadapanku, cengkeraman tangannya mendarat kasar di pergelangan tanganku. Rasa sakit dari cengkeramannya tidak sebanding dengan rasa hancur di dalam dadaku saat melihat betapa tidak ada sedikit pun rasa penyesalan di matanya, melainkan hanya ego yang terluka. Aku menepis tangannya dengan seluruh sisa kekuatan yang kumiliki, menyisakan jarak tegas di antara kami berdua di bawah sorotan lampu aula yang makin terasa membakar. Aku datang untuk memenuhi undangan family gathering perusahaan suamiku, Mas. Apakah seorang istri sah tidak berhak hadir di acara keluarga perusahaannya sendiri? Jawabku dengan suara bergetar namun tegas, menatap lurus ke dalam manik matanya yang berkilat marah. Atau aku memang tidak berhak hadir karena kursi istri sahmu sudah kau berikan pada sekretaris barumu itu? Lanjutan perkataanku membuat Mas Prasetya tertegun, bibirnya terkatup rapat sementara keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya yang tegang. Ratusan pasang mata kini menonton konfrontasi kami dari jarak dekat, menyaksikan bagaimana topeng suami idaman yang ia pakai selama 3 tahun runtuh sepenuhnya. Belum sempat Mas Prasetya membalas ucapanku, langkah kaki yang mantap terdengar mendekat dari arah belakang. Bu Ratna telah turun dari panggung utama, berjalan anggun namun penuh aura intimidasi menembus kerumunan orang yang memberi jalan padanya. Di belakangnya, 2 orang petugas keamanan internal perusahaan mengekor rapat dengan wajah serius tanpa ekspresi. Bu Ratna berhenti tepat di sampingku, lalu merangkul bahuku dengan lembut, sebuah gestur perlindungan yang sama sekali tidak aku duga dari sosok kepala HRD yang terkenal sangat dingin ini. Jangan sentuh dia lagi, Prasetya.
Kamu tidak lagi memiliki hak untuk mengintimidasi istri sahmu di depan umum, tegas Bu Ratna dengan suara baritonnya yang mantap tanpa memerlukan mikrofon lagi. Mas Prasetya mengepalkan tangannya, memandang Bu Ratna dengan wajah memerah karena rasa malu yang teramat sangat. Bu Ratna, ini urusan pribadi rumah tangga saya. Anda tidak berhak mencampuri urusan domestik karyawan, apalagi sampai membatalkan acara resmi perusahaan. Sangkal Mas Prasetya dengan suara serak berusaha membela diri. Bu Ratna terkehil kecil, sebuah tawa dingin yang mengirimkan rasa merinding ke sepanjang tulang belakang siapapun yang mendengarnya. Urusan pribadi, katamu? Jika ini hanya urusan pribadi, aku tidak akan membuang waktuku untuk menghentikan acara ini, Prasetya, ujar Bu Ratna seraya mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari dalam tas kerjanya. Tapi ketika urusan pribadimu melintasi batas tindak pidana penggelapan dana fasilitas perusahaan dan penyalahgunaan anggaran untuk membiayai apartemen serta kemewahan wanita simpananmu, itu menjadi urusanku sebagai HRD. Kata-kata Bu Ratna bagaikan sambaran petir di siang bolong yang meruntuhkan sisa-sisa kedamaian di dalam tempat itu. Mas Prasetya terperanjat, matanya membelalak lebar melihat amplop coklat yang kini diacungkan oleh Bu Ratna di depan dadanya. Clarissa yang berada tak jauh dari sana mendadak lemas, wajah cantiknya yang berbalut makeup tebal berubah pucat pasi bagaikan mayat saat mendengar kata apartemen dan penggelapan dana. Seluruh pengunjung aula terdiam dalam ketakutan mendalam, menyadari bahwa apa yang terjadi malam ini bukan sekadar skandal perselingkuhan biasa, melainkan awal dari kehancuran karir seorang manajer muda. Aku menatap amplop coklat itu dengan jantung yang berdegup kencang, tidak percaya pada kenyataan kelam yang baru saja dibongkar di depan mata kepalaku sendiri. Selama ini aku hidup berhemat, menjaga setiap rupiah yang diberikan suamiku demi menabung masa depan kami, tanpa pernah curiga bahwa ada aliran dana gelap yang ia alirkan untuk wanita lain. Bu Ratna memalingkan wajahnya padaku, menatapku dengan sorot mata penuh empati yang hangat di balik kacamatanya. Alia, ikut saya sekarang. Ada banyak hal yang harus kamu ketahui tentang apa yang telah dilakukan suamiku, dan perusahaan ini akan berdiri sepenuhnya di pihakmu untuk menuntut keadilan. Langkah kakiku menyeret lunglai mengikuti langkah Bu Ratna yang mantap menerobos barisan karyawan yang secara spontan memberi jalan. Mas Prasetya mencoba mengejar dari belakang dengan raut wajah panik luar biasa, namun dua petugas keamanan bertubuh tegap langsung memasang badan, menahan dadanya hingga suamiku itu tertahan kaku di tengah aula. Clarissa sendiri tampak kebingungan bagai cacing kepanasan, berusaha menutupi wajahnya dengan tas mewah saat belasan kamera ponsel karyawan mulai menyorotnya tanpa ampun. Aku bisa mendengar teriakan serak Mas Prasetya yang memanggil namaku, namun suaranya perlahan memudar begitu kami melangkah keluar menuju lorong VIP resor yang tenang dan jauh dari kebisingan. Bu Ratna membawaku masuk ke dalam sebuah ruang rapat khusus yang bernuansa kayu jati nan elegan, memintaku duduk di sofa empuk berwarna krem. Ia meminta seorang staf wanita untuk mengambilkan segelas air hangat dan menyerahkannya padaku yang masih gemetar hebat di sekujur tubuh. Jemariku yang dingin meremas gelas kaca itu, berusaha mencari kehangatan yang telah lama hilang dari hidupku semenjak kebohongan suamiku merayap masuk. Di balik rasa guncangan yang hebat, kepala dan pikiranku dipenuhi pertanyaan besar tentang bagaimana seorang kepala HRD bisa mengetahui detail kehancuran rumah tanggaku hingga ke masalah finansial perusahaan. Minumlah dulu, Alia. Kamu butuh menenangkan pikiranmu sebelum kita bicara lebih jauh, tutur Bu Ratna dengan suara yang mendadak melunak, sama sekali berbeda dari intonasi tegasnya di panggung tadi. Aku mengangguk pelan, meminum air hangat itu seteguk demi seteguk, membiarkan cairan itu membasahi tenggorokanku yang terasa kering dan tersekat. Di hadapanku,
Bu Ratna meletakkan amplop coklat tebal yang dibawanya tadi di atas meja kaca, disusul oleh sebuah map dokumen berwarna merah bertuliskan audit internal. Bu Ratna, terima kasih atas bantuan Ibu, tapi saya benar-benar tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi, bisikku lirih dengan suara serak yang tertahan di balik lipatan hijabku. Bagaimana Ibu bisa tahu kalau saya adalah istri Mas Prasetya, dan dari mana Ibu tahu tentang penggelapan dana itu? Pertanyaan itu akhirnya lolos dari bibirku, menyuarakan semua kebingungan yang berkecamuk di dalam benakku sejak awal acara. Bu Ratna menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya di sandaran kursi letter tempatnya duduk. Alia, aku sudah memantau pergerakan suamimu sejak 3 bulan terakhir, tepatnya sejak tim audit menemukan adanya ketidakberesan pada klaim anggaran pemasaran. Jelasnya dengan tatapan lurus. Awalnya kami menduga itu hanya kesalahan administrasi biasa, sampai akhirnya kami menemukan aliran dana berkala yang masuk ke rekening penampung atas nama Clarissa. Setiap patah kata yang keluar dari mulut Bu Ratna serasa meremas jantungku hingga tak tersisa. 3 bulan lalu adalah momen di mana Mas Prasetya mulai sering pulang terlambat dengan alasan mengejar target offset dan rapat luar kota yang menyita waktu. Saat itu, aku bahkan rela terbangun di sepertiga malam untuk menyeduhkan teh hangat dan memijat bahunya yang lelah, tanpa pernah menduga bahwa rasa lelahnya disumbangkan oleh wanita lain. Dinding kepercayaan yang kubangun dengan ketulusan selama 3 tahun seketika ambruk menjadi debu yang tak berharga. Lalu, bagaimana Ibu bisa mengenal saya dan tahu bahwa saya hadir di acara malam ini? Tanyaku lagi, mengusap sudut mataku yang kembali membasah oleh lelehan air mata yang tak sanggup kubendung. Bu Ratna tersenyum tipis, sorot matanya memancarkan rasa simpati yang mendalam bagi sesama wanita yang pernah merasakan pahitnya dikhianati. Foto pernikahan kalian ada di dalam berkas data karyawan saat Prasetya pertama kali melamar ke perusahaan ini 5 tahun lalu, jawab Bu Ratna pelan. Aku mengingat wajahmu karena dialah yang selalu membanggakan kebaikan dan kesederhanaan istrinya saat wawancara promosi jabatan 2 tahun lalu. Ketika aku melihatmu berdiri sendirian di dekat pilar tadi dengan pakaian bersahaja namun menahan tangis, aku langsung menyadarinya. Bu Ratna kemudian membuka amplop coklat di atas meja dan mengeluarkan selembar salinan bukti transaksi perbankan serta foto-foto rahasia. Di dalam foto-foto itu, terlihat jelas Mas Prasetya dan Clarissa sedang keluar masuk sebuah unit apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan, serta penyerahan kunci mobil baru berplat nomor pilihan. Semua fasilitas mewah itu dibeli menggunakan uang operasional proyek yang dipalsukan laporan pertanggungjawabannya oleh Mas Prasetya selama berbulan-bulan. Prasetya memanfaatkan jabatannya sebagai manajer untuk menyetujui kwitansi fiktif yang dibuat oleh Clarissa, sambung Bu Ratna dengan nada dingin yang kembali muncul. Total kerugian perusahaan diperkirakan mencapai lebih dari 800 juta rupiah, dan malam ini kami sebenarnya sudah menyiapkan tim hukum untuk mengamankannya setelah acara selesai. Tapi ketika aku melihat dia membawa wanita itu ke atas karpet merah di depan matamu, aku tidak bisa tinggal diam. Dadaku sesak mendengar nominal angka yang begitu fantastis itu, sebuah angka yang bahkan tak pernah kubayangkan ada di dalam rekening kami. Dulu, ketika kami harus menghemat uang belanja bulanan demi membayar cicilan rumah sederhana kami, aku rela menahan diri untuk tidak membeli baju baru atau perhiasan. Semua demi mendukung impian suamiku agar ia bisa sukses dan dipandang oleh keluarganya. Namun setelah kesuksesan itu ada di tangannya, ia justru menggunakan uang haram itu untuk memanjakan wanita yang baru dikenalnya beberapa bulan. Alia, besok pagi tim pengacara perusahaan akan melayangkan laporan resmi ke kepolisian terkait tindak pidana penggelapan dan pemalsuan dokumen, kata Bu Ratna seraya memegang erat kedua telapak tanganku yang masih dingin.
Perusahaan akan menuntut ganti rugi penuh dan memastikan mereka berdua memikul konsekuensi hukumnya. Sekarang keputusan ada di tanganmu, apakah kamu ingin membiarkan dirimu hancur bersama suamimu, atau berdiri bersama kami untuk merebut kembali harga dirimu? Kata-kata Bu Ratna bergema di dalam kepalaku, menuntut sebuah kepastian dari jiwa yang sedang luluh lantak di atas puing-puing pengkhianatan. Aku menatap foto-foto transaksi kelam di atas meja kaca dengan pandangan kabur oleh genangan air mata yang terus menetes tanpa henti. Selama 3 tahun ini, aku selalu menjadi istri yang manut, menerima berapapun nafkah yang diberikan Mas Prasetya tanpa pernah menuntut kemewahan atau perhiasan mahal. Aku bahkan rela menunda keinginan membeli baju baru demi memastikan tabungan masa depan kami aman dan cicilan rumah tidak pernah menunggak. Ternyata, di balik kesederhanaan yang kupaksakan pada diriku sendiri, suamiku justru mengalirkan ratusan juta rupiah untuk memanjakan wanita lain yang tak punya hak atas peluhnya. Saya tidak akan membela kejahatan dan pengkhianatan ini, Bu Ratna. Bisikku dengan intonasi suara yang perlahan memadat, menimbun seluruh rasa rapuh yang sempat menguasai dadaku. Aku mengusap pipiku dengan telapak tangan, merapikan letak pashmina krim yang sedikit berantakan, lalu menatap lurus mata wanita di hadapanku itu. Jika Mas Prasetya dan wanita itu memang terbukti melanggar hukum dan merugikan perusahaan, biarlah proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Saya tidak akan menghalangi atau memohon keringanan untuk pria yang sudah menghancurkan harga diri saya di depan ratusan orang. Bu Ratna mengangguk pelan, sebuah senyum apresiasi terukir tipis di bibirnya melihat ketegasan sikap yang baru saja kutunjukkan. Keputusan yang sangat bijaksana, Alia. Kamu adalah wanita yang kuat, dan kamu tidak pantas mengorbankan dirimu demi menyelamatkan seorang pengkhianat, tuturnya lembut seraya menarik kembali berkas-berkas audit internal ke dalam tasnya. Malam ini aku sudah menyuruh sopir pribadi saya untuk mengantarkanmu pulang ke rumah dengan aman. Kamu tidak perlu menemui Prasetya dulu sebelum pikiranmu benar-benar tenang. Sebelum aku sempat menjawab tawaran Bu Ratna, pintu ruang rapat mendadak digedor dari luar dengan sangat keras dan tidak sabaran. Suara pukulan kayu pintu beradu dengan bentakan kasar petugas keamanan yang berusaha menahan seseorang di luar sana. Alia, keluar kamu. Kita harus bicara, Alia. Teriak suara bariton yang sangat kukenal di balik pintu yang terkunci rapat. Itu adalah suara Mas Prasetya, penuh dengan kepanikan, kemarahan, dan rasa frustrasi yang tak lagi bisa ia sembunyikan dari semua orang. Bu Ratna memberi isyarat pada salah satu stafnya untuk membuka kunci pintu, sementara ia sendiri berdiri tegap di sampingku dengan tatanan bahu yang kokoh. Pintu terbuka lebar, dan Mas Prasetya langsung menerobos masuk dengan napas terengah-engah serta kemeja batik yang sedikit kusut di bagian dada. Di belakangnya, 2 petugas keamanan langsung memegangi kedua lengannya, namun suamiku itu terus memberontak sambil menatapku dengan mata yang memerah penuh emosi. Alia, apa yang sudah kamu katakan pada Bu Ratna, Kenapa kamu tega menghancurkan karierku di depan semua rekan perusahaanku? Bentak Mas Prasetya tanpa merasa bersalah sedikit pun atas perbuatan haramnya di luar sana. Wajah tampannya yang biasa kusap penuh kasih sayang kini tampak begitu mengerikan dengan urat-urat leher yang menegang keras. Kamu tahu betapa susahnya aku merintis posisi manajer ini? Kenapa kamu malah bekerja sama dengan HRD untuk menjatuhkanku? Aku berdiri dari dudukku, melangkah 2 piting mendekatinya tanpa ada sedikit pun rasa takut yang tersisa di dalam mataku. Aku yang menghancurkan kariermu, Mas? Atau kamu sendiri yang menghancurkannya saat melangkah ke atas karpet merah sambil menggandeng wanita itu? Tanyaku dingin, menunjuk ke arah lorong luar di mana Clarissa mungkin sedang bersembunyi.
Kamu menjual harga diri rumah tangga kita dan mencuri uang perusahaan hanya demi memanjakan wanita simpananmu, lalu sekarang kamu menyalahkanku. Dia cuma sekretarisku, Alia. Aku cuma memanfaatkannya untuk urusan pekerjaan dan menjamu klien penting. Kilih Mas Prasetya dengan kebohongan murah yang makin membuat dadaku muak mendengarnya. Soal fasilitas itu cuma salah paham teknis anggaran, aku bisa jelaskan semuanya pada jajaran direksi. Kamu jangan ikut campur dan jangan memperkeruh suasana dengan tangisan cengengmu itu. Salah paham teknis? Potong Bu Ratna dengan suara dingin yang memotong kalimat membual Mas Prasetya seperti pisau tajam. Transfer bulanan ke rekening pribadi Clarissa sebesar 50 juta rupiah untuk sewa apartemen mewah adalah salah paham teknis, Pak Prasetya? Pengisian bahan bakar mobil sport atas nama Clarissa yang ditagihkan ke kas operasional kantor juga salah paham. Skakmat dari Bu Ratna membuat mulut Mas Prasetya terkatup seketika, matanya membelalak tak percaya karena detail kejahatannya telah terbongkar sempurna. Mas Prasetya mengalihkan pandangannya kembali padaku, kali ini mimik wajahnya berubah drastis menjadi mengiba dan penuh ketakutan. Ia menyadari bahwa posisinya benar-benar sudah berada di ujung tanduk dan satu-satunya cara menyelamatkan diri adalah memanfaatkanku. Alia, tolong Mas sayang, bisiknya dengan nada memelas yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Tolong katakan pada Bu Ratna kalau ini hanya masalah cemburu rumah tangga. Tolong buat laporan itu dibatalkan. Kalau Mas dipenjara dan dipecat, bagaimana nasib rumah tangga kita? Bagaimana nasib cicilan rumah kita, Alia? Aku menatap pria yang pernah kucintai setengah mati ini dengan rasa iba, bukan karena penderitaannya, melainkan karena betapa menyedihkannya ego yang ia miliki. Rumah tangga kita sudah selesai sejak kamu memilih menggandeng tangan wanita lain di hadapan puluhan orang malam ini, Mas. Jawabku tegas dengan derai air mata yang mengering di pipi. Kamu tidak pernah memikirkan nasibku saat kamu bersenang-senang di apartemen mewah itu dengan uang harammu, jadi jangan pernah bawa nama rumah tangga kita untuk menyelamatkan lehermu sendiri. Bawa dia keluar dan amankan di ruang keamanan sampai tim penyidik kepolisian tiba di tempat ini, perintah Bu Ratna pada kedua petugas keamanan tanpa memberi ruang negosiasi sedikitpun. Mas Prasetya berteriak histeris dan memanggil namaku berkali-kali saat tubuhnya diseret keluar dari ruang rapat oleh para petugas. Aku membalikkan badan, memejamkan mata erat-erat sambil meremas pashmina krimku, menyadari bahwa malam ini adalah akhir dari masa laluku dan awal dari perjuangan baruku untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Mobil sedan hitam milik Bu Ratna membelah keheningan jalan raya kawasan Bogor menuju arah Jakarta dalam balutan gerimis tipis. Di dalam kabin yang tenang, aku menyandarkan kepala pada kaca jendela, memperhatikan pendar lampu jalanan yang membias seperti genangan rasa sakit di dalam mataku. Sopir pribadi Bu Ratna mengemudikan kendaraan dengan sangat hati-hati, seolah mengerti betapa rapuhnya kondisi penumpang di baris belakang saat ini. Dering ponsel di dalam tas bahuku tak berhenti bergetar sejak 1 jam lalu, memperlihatkan puluhan panggilan tak terjawab dari nomor Mas Prasetya dan pesan singkat penuh makian dari ibu mertuaku. Rupanya berita tentang pembatalan acara family gathering dan penangkapan suamiku sudah sampai ke telinga keluarga besarnya di kampung. Aku sengaja mengabaikan seluruh denting pemberitahuan itu, menolak untuk memberikan ruang bagi orang-orang yang hanya memanfaatkan kebaikanku selama ini. Ibu mertuaku selalu menganggapku kurang layak mendampingi Mas Prasetya, hanya karena aku belum bisa memberikannya keturunan dan berpakaian sangat sederhana. Beliau tidak pernah tahu bahwa sebagian besar uang gaji suamiku dulu dikuras habis untuk membiayai gaya hidup adik-adik kandungnya di perantauan.
Aku selalu mengalah dan berhemat demi menjaga nama baik Mas Prasetya sebagai anak sulung yang berbakti, tanpa menyadari bahwa pengorbananku hanya dianggap sebagai angin lalu. Kini, saat kejahatan anak kesayangannya terbongkar, merekalah yang pertama kali menyalahkanku sebagai penyebab kesialan hidupnya. Dering ponsel kembali berbunyi, kali ini menampilkan nama nomor baru tanpa identitas yang terus mencoba mengontakku secara persisten. Setelah embusan napas panjang untuk menetralkan sesak di dada, aku menggeser ikon hijau dan menempelkan layar ponsel ke telingaku tanpa mengucap sepatah kata pun. Suara tangisan panik berbaur dengan deru napas yang memburu langsung menyapa telingaku dari seberang sambungan telepon. Itu bukan suara ibu mertuaku, melainkan suara melengking milik Clarissa, wanita bergaun merah marun yang tadi malam berdiri penuh keangkuhan di atas karpet merah bersama suamiku. "Mbak Alia. Mbak Alia, tolong saya, Mbak." Jerit Clarissa dari balik telepon dengan nada yang sangat memelas dan kehilangan seluruh keangkuhannya. "Polisi sudah ada di kantor manajemen resor, Mbak." Pak Prasetya menyalahkan saya sepenuhnya atas semua pemalsuan kwitansi itu. Dia bilang saya yang memaksa dia mengalirkan dana perusahaan. Aku mendengarkan ocehannya dengan dingin, meremas tali tas bahuku tanpa ada rasa iba sedikit pun yang tersisa untuk wanita yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Keberaniannya yang tadi malam begitu membumbung tinggi kini menguap tanpa bekas saat bayangan jeruji besi mulai membayang di depan matanya. "Kenapa kamu menelponku, Clarissa? Bukankah tadi malam kamu sangat menikmati momen berjalan berdampingan dengan suamiku?" Tanyaku dengan intonasi rendah namun menusuk hingga ke tulang. "Kamu tahu persis bahwa dia adalah pria beristri, tapi kamu tetap memilih menikmati uang hasil penggelapan itu dengannya. Sekarang, ketika konsekuensi hukum itu datang, kamu berlari padaku dan memohon pertolongan." Cecarku tanpa memberi ruang baginya untuk memotong kalimatku. "Saya tidak tahu kalau uang itu hasil penggelapan, Mbak. Pak Prasetya bilang itu uang bonus performa kerjanya." Ratap Clarissa dengan kebohongan baru yang semakin memperlihatkan betapa dangkalnya moral yang ia miliki. "Tolong bicarakan dengan Bu Ratna, Mbak. Saya masih muda, karir saya bisa hancur kalau sampai masuk penjara." "Mbak Alia kan wanita berhijab yang baik hati, tolong maafkan saya dan cabut keterlibatan saya." Suaranya terdengar makin histeris diiringi suara riuh petugas kepolisian yang terdengar sedang memintanya menyerahkan ponsel di seberang sana. "Kebaikan hatiku tidak berlaku untuk penjahat yang merusak rumah tanggaku dan mencuri hak orang lain, Clarissa," jawabku tegas sebelum hening sejenak tercipta di antara kami. "Kamu dan Mas Prasetya sangat cocok satu sama lain. Kalian sama-sama pandai melempar batu dan menyembunyikan tangan saat kejahatan kalian terbongkar. Nikmatilah seluruh proses hukum ini sebagaimana kalian menikmati setiap rupiah uang haram yang kalian nikmati bersama." Tanpa menunggu balasan darinya, aku langsung memutus sambungan telepon dan memblokir nomor tersebut secara permanen. Mobil sedan yang kutumpangi akhirnya berhenti tepat di depan pagar rumah berlantai 1 yang terletak di sebuah kompleks perumahan pinggiran Jakarta. Rumah sederhana ini dibeli dengan uang muka dari tabungan masa lapangku sebelum menikah, di mana aku rela menjual seluruh perhiasan peninggalan almarhumah ibuku demi memiliki tempat bernaung. Dinding catnya yang berwarna krem tampak sepi di bawah naungan cahaya lampu jalan yang remang-remang. Aku melangkah keluar dari mobil, mengucapkan terima kasih pada Pak Sopir, lalu berjalan perlahan menuju pintu depan dengan kunci rumah yang tergenggam erat di telapak tanganku yang masih terasa dingin. Ketika aku memutar kunci dan membuka pintu kayu depan, aroma parfum maskulin milik Mas Prasetya masih tercium samar di dalam ruang tamu. Di atas meja kaca, masih tergeletak cangkir kopi bekas yang kusiapkan untuknya tadi pagi sebelum ia berangkat dengan alasan tugas luar kota.
Foto pernikahan kami berukuran besar yang terbingkai rapi di dinding utama, seolah menjadi saksi bisu atas bertahun-tahun kebohongan yang dirawat rapi di dalam rumah ini. Rasa mual yang teramat sangat mendadak menyerang perutku, membayangkan betapa seringnya pria itu tersenyum manis padaku di ruangan ini, setelah menghabiskan waktu bersama wanita simpanannya. Tanpa membuang waktu lagi, aku melangkah menuju kamar tidur utama dan menarik sebuah koper berukuran besar dari atas lemari pakaian. Aku membukanya lebar-lebar di atas kasur, lalu mulai memindahkan seluruh pakaian dan barang-barang pribadiku ke dalamnya dengan gerakan yang sistematis. Aku tidak membiarkan satupun barang kenangan bersama Mas Prasetya tersisa di dalam koper tersebut. Semua hadiah, foto bersama, dan pakaian yang pernah ia belikan kutinggalkan begitu saja di dalam lemari. Hari ini aku memutuskan untuk pergi dan melepaskan seluruh ikatan dari pria yang tidak pernah menghargai ketulusan cintaku. Di tengah aktivitas mengepak barang, mataku tertuju pada sebuah kotak perhiasan kecil yang tersimpan di laci meja rias. Saat kubuka, di dalamnya hanya ada sepasang cincin kawin kami yang terbuat dari perak sederhana, cincin yang dulu kami pilih karena belum mampu membeli emas murni. Aku melepas cincin nikah yang melingkar di jari manis tangan kiriku, meletakkannya dengan perlahan di samping cincin milik Mas Prasetya di dalam kotak tersebut, lalu menutupnya rapat-rapat. Itu adalah simbol pembatas yang nyata bahwa ikatan pernikahan kami telah hancur sepenuhnya dan tidak akan pernah bisa disatukan kembali. Tepat saat aku menyelesaikan kepakan koper dan membenahi letak pashmina krimku di depan cermin, suara ketukan kasar kembali terdengar mengguncang pintu depan rumah. Bukan hanya ketukan, kali ini terdengar teriakan histeris dari ibu mertuaku yang memanggil namaku dengan kalimat-kalimat penuh makian dari luar pagar. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan ketegaran di dalam dadaku, lalu menggenggam gagang koper dengan erat. Ini adalah waktu bagiku untuk keluar, menghadapi sisa-sisa kepalsuan keluarga suamiku, dan melangkah keluar dari rumah ini sebagai wanita yang bebas dari pengkhianatan. Suara gedoran di pintu depan makin membabi buta, disertai guncangan pagar besi yang dipaksa buka secara kasar dari luar. Aku berjalan tenang menelusuri koridor rumah, menyeret koper hitamku dengan roda yang berdecit pelan di atas lantai keramik. Tidak ada lagi gemetar di jemariku atau embun ketakutan yang biasanya hadir setiap kali ibu mertuaku datang untuk menuntut ini dan itu. Rasa sakit akibat pengkhianatan Mas Prasetya tadi malam seolah membasmi habis seluruh kepatuhan buta yang selama 3 tahun ini mengurungku dalam peran sebagai menantu penurut. Aku menarik napas dalam-dalam, mengunci pandangan lurus ke depan, lalu memutar gagang pintu kayu tanpa ragu sedikit pun. Di ambang pintu, berdiri ibu mertuaku, Ibu Suminar, dengan wajah merah padam dan napas memburu karena amarah yang memuncak. Di sampingnya, hadir Rian, adik kandung Mas Prasetya yang baru saja lulus kuliah, dan selama ini seluruh biaya hidup serta gaya hidup mewahnya ditanggung oleh suamiku. Wajah Rian tampak sama geramnya, menatapku dengan pandangan merendahkan seolah-olah aku adalah penjahat utama yang menghancurkan sumber nafkah keluarga mereka. Pakaian mereka yang biasa dibeli dari uang kiriman bulanan Mas Prasetya tampak begitu kontras dengan suasana kelam yang kini melingkupi rumah ini. Alia, kamu benar-benar menantu kurang ajar dan tidak tahu diri. Bentak Ibu Suminar seraya mengacungkan telunjuknya tepat beberapa sentimeter di depan mataku. Apa yang sudah kamu perbuat sampai Prasetya ditangkap polisi di acara kantornya sendiri? Kamu sengaja jebak suamimu sendiri karena cemburu buta, kan? Teriakannya yang melengking memecah ketenangan kompleks perumahan yang masih pagi, membuat beberapa tetangga sekitar mulai mengintip dari balik tirai jendela mereka. Jawab, Mbak. Jangan pura-pura bisu. Potong Rian dengan intonasi tinggi yang sangat tidak sopan kepada seorang kakak ipar.
Gara-gara ulah kelakuanmu yang bikin drama di depan bos-bos Mas Prasetya, uang kiriman bulanan untuk ibu dan biaya kontrakan rumahku jadi tertahan. Kamu tahu tidak kalau Mas Prasetya itu tulang punggung keluarga kami? Cecarnya tanpa ada sedikit pun empati atas status Mas Prasetya yang terbukti melakukan penggelapan dana dan perselingkuhan. Aku menatap dua orang di hadapanku ini dengan senyum tipis yang syarat akan rasa prihatin atas kebutaan moral mereka demi selembar uang. Kalian datang ke sini bukan karena khawatir pada Mas Prasetya yang ditahan polisi, tapi karena takut aliran uang haramnya terhenti, bukan? Tanyaku pelan namun cukup tegas hingga membuat ucapan Rian terhenti seketika. Ibu dan Rian tahu dari mana Mas Prasetya mendapatkan ratusan juta untuk membiayai gaya hidup kalian dan menyewa apartemen untuk wanita simpanannya. Wajah Ibu Suminar sedikit berubah pucat saat mendengar kata wanita simpanan, namun egonya yang tinggi dengan cepat menutupi rasa terkejut itu. Halah! Prasetya itu pria sukses dan wajar kalau ada wanita lain yang mendekatinya. Kamu saja yang tidak bisa jaga suami dan belum bisa kasih cucu untuk ibu. Semprot Ibu Suminar tanpa rasa malu sedikit pun merendahkan martabatku sebagai wanita. Seharusnya kamu mengalah, bantu Prasetya keluar dari kantor polisi, bukan malah kabur bawa koper seperti pencuri. Mendidih darahku mendengar penuturan dingin dari seorang ibu yang justru merestui perzinaan anaknya demi menutupi rasa malunya sendiri. Aku melangkah satu pijakan mendekati Ibu Suminar, membiarkan mata kami berselisih pandang dalam jarak yang sangat dekat hingga beliau refleks melangkah mundur satu piting. Anak kesayangan ibu bukan cuma selingkuh, Bu. Dia mencuri uang perusahaan sebesar 800 juta rupiah untuk memanjakan sekretarisnya, ujarku dengan nada dingin yang membekukan atmosfer di antara kami. Dan uang yang ibu pakai untuk beli perhiasan serta uang jajan Rian selama ini adalah bagian dari uang pencurian itu. Rian terperanjat hebat, matanya membelalak menatap ibunya yang kini mulai gemetaran saat menyadari konsekuensi serius dari tindakan anaknya. Gak mungkin. Mas Prasetya kan manajer, uangnya banyak. Sangkal Rian dengan suara yang mendadak kehilangan ketegasannya. Mbak pasti bohong cuma buat lepas tangan dan meninggalkan Mas Prasetya sendirian. Tanya langsung pada pengacara perusahaan kalau kalian tidak percaya, sahutku seraya menarik gagang koperku kembali ke genggaman. Mulai hari ini, aku tidak punya hubungan apapun lagi dengan Mas Prasetya maupun keluarga kalian. Rumah ini akan disita atau dijual untuk menutupi sebagian kerugian perusahaan, jadi sebaiknya Ibu dan Rian segera angkat kaki sebelum polisi datang menyita aset-aset di dalam sini. Kamu tidak bisa melakukan ini, Alia. Rumah ini atas nama Prasetya. Kamu tidak berhak mengusir kami. Jerit Ibu Suminar yang kini mulai panik membayangkan kehilangan seluruh fasilitas kemewahan semu yang selama ini ia nikmati. Beliau mencoba menerobos masuk ke dalam rumah untuk menahanku, namun aku dengan cepat mengunci pintu depan dari luar dan menarik kuncinya. Sertifikat rumah ini dipegang oleh saya, dan sertifikat itu dibeli dengan uang hasil penjualan seluruh emas peninggalan almarhumah ibu saya sebelum menikah. Jawabku tenang sambil memasukkan kunci ke dalam tas bahuku. Mas Prasetya tidak punya hak sepeser pun atas bangunan ini. Jika kalian menolak keluar saat tim kurator dan penyidik datang, kalian bisa terseret sebagai pihak yang menikmati hasil tindak pidana penggelapan. Kata-kata terakhirku menghantam kesadaran mereka bagaikan godam berat yang menghancurkan seluruh keangkuhan keluarga mertuaku dalam sekejap. Ibu Suminar terduduk lemas di teras rumah dengan wajah pucat bagai mayat, sementara Rian memandangi ibunya dengan kepanikan yang teramat sangat. Tanpa memedulikan ratapan dan panggilan mereka lagi, aku berjalan mantap menyusuri jalan kompleks menuju taksi yang sudah kupesan melalui aplikasi.
Hari ini, aku menyapu bersih seluruh sampah kemelaratan moral yang pernah mengotori hidupku, melangkah menyongsong masa depan baru tanpa beban pengkhianatan. Suara deru mesin taksi yang membawaku menjauh dari kompleks perumahan, seolah menjadi nada perpisahan atas masa lalu yang penuh kebohongan. Di dalam kabin mobil yang sejuk, aku menyandarkan tubuhku yang teramat lelah, merasakan beban berat di pundakku perlahan terangkat satu persatu. Ponsel di dalam tas bahuku akhirnya kubuat dalam mode hening secara permanen, memutus akses dari serangan pesan penuh ancaman maupun ratapan dari keluarga Mas Prasetya. Aku mengarahkan pandanganku keluar jendela, menatap jalanan kota Jakarta yang mulai dipadati oleh kendaraan warga yang beraktivitas di pagi hari. Di tengah keramaian ibu kota ini, aku menyadari bahwa melangkah pergi bukan berarti aku kalah, melainkan sebuah bentuk penghormatan terbesar untuk harga diriku sendiri. Taksi membawaku menuju sebuah apartemen sewa harian bersahaja di daerah Jakarta Selatan yang sudah kupesan secara daring tadi malam. Tempat ini sengaja kupilih agar aku memiliki ruang aman untuk menenangkan diri dan merancang langkah hukum berikutnya tanpa gangguan dari pihak manapun. Setelah mengurus proses pendaftaran di meja resepsionis, aku melangkah masuk ke dalam kamar berukuran studio yang bersih dan bernuansa minimalis. Aku meletakkan koper hitamku di sudut ruangan, melepas sepatu, lalu melangkah menuju jendela besar yang memperlihatkan lanskap gedung-gedung tinggi di kejauhan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, aku bisa menarik napas panjang tanpa rasa sesak akibat ketakutan dan kebohongan yang mengepung hidupku. Belum sempat aku merebahkan diri di atas tempat tidur, sebuah nada getar dari panggilan masuk bernomor resmi mengalihkan perhatianku dari pemandangan kota. Layar ponsel menunjukkan nama Bu Ratna, membuat jemariku dengan cepat menggeser tombol hijau untuk mengangkat panggilan tersebut. Suara tenang dan berwibawa dari sang kepala HRD langsung menyapa telingaku, memberikan rasa hangat dan kepastian di tengah situasi guncangan yang sedang kuhadapi. "Selamat pagi, Alia. Apakah kamu sudah sampai di tempat tujuan dengan aman dan beristirahat?" Tanya Bu Ratna dengan perhatian yang sangat tulus dari balik sambungan telepon. "Selamat pagi, Bu Ratna. Terima kasih banyak, saya sudah sampai di apartemen sewa saya dengan selamat," jawabku dengan intonasi suara yang jauh lebih stabil dibandingkan kemarin malam. "Bagaimana perkembangan situasi di kantor polisi dan kantor pusat hari ini, Bu?" Tanyaku penuh kepastian, siap mendengarkan fakta apapun yang harus kuterima terkait proses hukum suamiku. Penyidik kepolisian dari Polda Metro Jaya sudah menetapkan Prasetya dan Clarissa sebagai tersangka atas kasus penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan dokumen perusahaan, jelas Bu Ratna tanpa berbelit-belit. "Pagi ini tim kuasa hukum kami sudah menyerahkan seluruh bukti aliran dana, kwitansi fiktif, serta rekaman percakapan internal yang membuktikan adanya kerjasama secara sadar di antara mereka berdua. Mereka berdua saat ini resmi ditahan di rutan markas kepolisian dan tidak diizinkan mengajukan penangguhan penahanan karena ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara." Mendengar kepastian status hukum Mas Prasetya dan Clarissa membuat sebuah desakan lega yang luar biasa memenuhi seluruh rongga dadaku. Keadilan yang bergulir begitu cepat ini membuktikan bahwa setiap perbuatan zalim yang dilakukan di balik kegelapan pada akhirnya akan tersingkap terang di bawah cahaya hukum. Bu Ratna kemudian menambahkan bahwa tim direksi PT Gemilang Nusantara telah menyetujui keputusan pemecatan secara tidak hormat untuk Mas Prasetya dan Clarissa per hari ini. Seluruh hak pesangon dan bonus kinerja suamiku dipangkas habis untuk menutupi sebagian kecil dari total kerugian 800 juta rupiah yang ia ciptakan. "Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan padamu, Alia," pangkas Bu Ratna dengan nada suara yang berubah menjadi lebih serius namun hangat.
Tim pengacara perusahaan menemukan fakta bahwa sertifikat rumah yang kamu tempati murni dibeli menggunakan dana pribadi milikmu sebelum pernikahan berlangsung. Prasetya sempat mencoba memasukkan rumah itu sebagai jaminan aset pribadi saat diperiksa penyidik tadi pagi, namun kami dengan tegas menolaknya dan menyerahkan bukti kepemilikan sah atas namamu kepada polisi. Air mata keharuan mendadak menetes di pipiku. Bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur mendalam atas perlindungan Tuhan melalui ketegasan Bu Ratna. Suamiku yang begitu picik bahkan tega berusaha mengorbankan satu-satunya peninggalan almarhumah ibuku demi menyelamatkan dirinya dari kurungan penjara. Jika saja Bu Ratna tidak bertindak cepat memvalidasi berkas kepemilikan tersebut, aku mungkin sudah kehilangan tempat bernaung akibat keserakahan pria yang pernah kusebut suami. Terima kasih banyak, Bu Ratna. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikan dan bantuan ibu selama ini, bisikku seraya mengusap genangan air mata di sudut mata dengan ujung pashmina krimku. Bu Ratna terkekeh pelan di seberang sana, sebuah kekahan hangat yang menghapus sisa-sisa ketegangan di antara percakapan kami. Kamu tidak perlu membalas apapun padaku, Alia. Sebagai sesama wanita, melihatmu berdiri tegap dan tidak menyerah pada penindasan adalah hadiah terbesar bagiku, ujar Bu Ratna penuh penekanan. Siang ini, pengacara spesialis perceraian yang ditunjuk oleh kantor kami akan menghampirimu di apartemen untuk mendampingimu menyusun draft gugatan cerai ke pengadilan agama. Perusahaan akan memfasilitasi seluruh proses hukum perceraianmu hingga selesai sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kami atas kekacauan yang diciptakan mantan karyawan kami. Tawaran bantuan hukum perceraian dari Bu Ratna bagaikan oase segar yang menyempurnakan langkah awalku untuk memutus ikatan pernikahan beracun ini secara permanen. Tanpa keraguan sedikit pun, aku menyetujui jadwal pertemuan dengan tim pengacara tersebut demi menyegel takdir baru yang harus kujalani. Masa depan yang tadinya tampak gelap dan menakutkan kini perlahan membentang terang dengan kepastian bahwa aku berada di pihak yang benar dan didampingi oleh orang-orang yang tepat. Setelah mengakhiri panggilan telepon dari Bu Ratna, aku melangkah menuju cermin besar di samping meja rias kamar studio. Aku memandangi pantulan diriku sendiri, seorang wanita muda berusia 25 tahun berhijab yang kini tidak lagi memancarkan kepasrahan buta, melainkan sorot mata penuh ketegasan dan keberanian. Aku merapikan tatanan hijab pashmina di dadaku, memoleskan sedikit lip balm di bibirku yang kering, dan tersenyum tipis pada bayangan di cermin. Hari ini, Alia yang lama telah mati bersama pengkhianatan suaminya, dan Alia yang baru siap berdiri tegak merebut kembali seluruh kebahagiaan dan keadilan hidupnya. Rupanya, kabar tentang ditetapkannya Mas Prasetya sebagai tersangka utama dan pendaftaran gugatan ceraiku sudah terdengar sampai ke telinga pengurus RT dan warga sekitar. Kehadiran petugas pengamanan lingkungan membuat Ibu Suminar tak lagi berani meracau atau memaki-makiku seperti kemarin pagi. Beliau hanya bisa menatapku dengan tatapan kosong dan penuh penyesalan tersirat, menyadari bahwa seluruh topeng kebanggaan atas anak sulungnya telah hancur tak bersisa di mata masyarakat. Alia, panggil Ibu Suminar dengan suara parau saat aku melangkah melewatinya menuju pintu utama. Ibu minta maaf kalau selama ini ibu sering menyakiti hatimu dan selalu membela Prasetya. Tolong bantu Prasetya agar hukumannya diringankan, Alia. Cuma kamu yang bisa melunakkan hati Bu Ratna dan pihak perusahaan. Ratapan itu terdengar sangat memelas, namun aku tahu itu hanyalah kepanikan dari seorang ibu yang takut kehilangan sumber penopang hidup keluarganya. Aku menghentikan langkahku sejenak di ambang pintu, menoleh perlahan menatap wanita tua yang dulu selalu kusebut ibu dengan penuh rasa hormat. Nasi sudah menjadi bubur, Bu, jawabku pelan namun berwibawa.
Pintu maaf saya sebagai manusia sudah saya berikan untuk Ibu dan Mas Prasetya demi ketenangan jiwa saya sendiri. Namun untuk hukum dan konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya, biarlah pengadilan yang memutuskannya secara adil tanpa ada campur tangan dari saya lagi. Jawaban dingin namun penuh martabat itu membuat Ibu Suminar terbungkam 1000 bahasa dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Rian yang duduk di sampingnya hanya bisa mengepalkan tangan tanpa berani menatap mataku, menyadari betapa hancurnya posisi keluarga mereka akibat keserakahan yang mereka rawat sendiri. Aku masuk ke dalam rumah, mengemas seluruh berkas kepemilikan sertifikat asli, perhiasan peninggalan ibuku, serta berkas penting lainnya ke dalam tas kecil tanpa membuang waktu lama. Sebelum keluar meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya, aku menyerahkan sebundel kunci cadangan kepada ketua RT setempat yang mendampingiku. Aku meminta bantuan beliau untuk mengawasi proses pengosongan rumah oleh keluarga mertuaku sebelum rumah tersebut resmi kujual melalui agen properti terpercaya. Aku tidak ingin lagi memiliki keterikatan fisik maupun emosional dengan bangunan yang menjadi saksi bisu pengkhianatan suamiku. Uang hasil penjualan rumah itu kelak akan kugunakan sebagai modal awal untuk membangun kehidupan dan usahaku sendiri dari nol. Saat aku melangkah keluar dari pagar rumah dan masuk ke dalam mobil yang menungguku, matahari sore memancarkan sinar keemasan yang hangat menembus kaca jendela. Aku melihat dari spion mobil bagaimana Ibu Suminar dan Rian perlahan mengangkut koper-koper mereka keluar dari area rumah dengan langkah gontai. Tidak ada lagi rasa dendam atau amarah yang tersisa di dalam dadaku, yang ada hanyalah kedamaian luar biasa karena telah berhasil melewati badai terhebat dalam hidupku. Aku merapikan hijab pashmina krimku, menghela napas lega, dan tersenyum menyongsong babak baru kehidupan yang jauh lebih bermakna. 3 bulan berlalu sejak malam kelam di Resor Bogor yang mengubah alur hidupku secara drastis. Pagi ini, ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan terasa begitu hening dan sakral saat majelis hakim membacakan amar putusan atas gugatan ceraiku. Tanpa kehadiran Mas Prasetya yang masih mendekam di dalam sel tahanan markas kepolisian, hakim secara resmi memutuskan perceraian kami secara fair stake. Suara ketukan palu hakim sebanyak 3 kali bergema keras di dalam ruangan, menandai secara sah berakhirnya hubungan suami istri yang telah kubangun selama 3 tahun dalam kepalsuan. Tidak ada derai air mata duka yang menetes di pipiku, yang ada hanyalah helaan napas lega yang meruntuhkan seluruh beban berat di dalam dadaku. Bu Maya yang duduk setia di sampingku tersenyum hangat seraya menjabat tanganku dengan erat begitu sidang ditutup secara resmi. Selamat, Mbak Alia. Mulai hari ini Anda resmi menjadi wanita yang bebas secara hukum dan memiliki hak penuh atas seluruh hidup serta aset pribadi Anda, tuturnya penuh kebanggaan. Aku mengangguk pelan, mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan dan pendampingan hukum yang luar biasa dari timnya selama proses persidangan berlangsung. Kami melangkah keluar dari gedung Pengadilan Agama disambut oleh teriknya sinar matahari pagi yang cerah, seolah ikut menyambut status baruku dengan kehangatan yang penuh harapan. Sementara itu, proses hukum atas kasus penggelapan dana di pengadilan negeri pun berjalan sangat cepat tanpa hambatan berarti. Bukti-bukti yang disajikan oleh tim audit internal PT Gemilang Nusantara dan kepolisian begitu solid hingga membuat Mas Prasetya dan Clarissa tidak bisa mengelak sedikit pun. Mas Prasetya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, sementara Clarissa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas keterlibatannya menikmati dana hasil kejahatan. Seluruh aset kemewahan semu yang sempat dibeli Mas Prasetya, mulai dari mobil sport hingga perhiasan mahal untuk wanita simpanannya, disita penuh oleh negara untuk mengembalikan kerugian perusahaan.
Kabar tentang nasib tragis mantan suamiku dan selingkuhannya sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan karyawan perusahaan hingga berhari-hari. Banyak yang memuji keberanian Bu Ratna dan ketegaranku dalam menghadapi skandal besar yang melibatkannya tanpa rasa takut sedikit pun. Ibu Suminar dan Rian sendiri dikabarkan telah kembali ke kampung halaman mereka dalam kondisi yang sangat prihatin setelah terusir dari rumah kontrakan dan kehilangan seluruh sumber pendapatan utama mereka. Keserakahan dan kebimbangan moral yang dulu mereka pelihara kini membuahkan hasil berupa kemiskinan dan rasa malu yang harus mereka panggung di depan kerabat kampung. Uang hasil penjualan rumah lamaku yang diurus oleh agen properti akhirnya cair sepenuhnya ke dalam rekening bank pribadiku minggu lalu. Sebagian besar uang tersebut kugunakan sebagai modal usaha untuk membuka sebuah studio merancang busana muslimah dan toko pakaian online yang sudah lama menjadi impian terpendamku. Aku menyewa sebuah ruko 2 lantai yang strategis di kawasan Jakarta Selatan, menatanya dengan dekorasi minimalis nan elegan yang mencerminkan karakter serta semangat baruku. Keterampilanku dalam memadukan warna dan memotong pola busana yang sempat terhenti selama menjadi istri Mas Prasetya kini kubangkitkan kembali dengan penuh gairah. Di hari pembukaan studio busanaku yang kuberi nama Alia Line, sebuah kejutan manis hadir di depan pintu ruko. Sebuah karangan bunga papan berukuran besar bernuansa bunga lili putih bertuliskan ucapan selamat berdiri megah di samping pintu masuk utama. Karangan bunga tersebut dikirim langsung oleh Bu Ratna dan jajaran manajemen PT Gemilang Nusantara sebagai bentuk dukungan penuh atas langkah baruku. Tak lama kemudian, mobil sedan hitam milik Bu Ratna berhenti tepat di depan ruko, dan sang kepala HRD melangkah keluar dengan senyum hangat yang sangat memesona. Selamat atas pembukaan studionya, Alia. Tempat ini sangat indah dan memancarkan energi yang sangat positif, puji Bu Ratna seraya memelukku erat begitu melangkah masuk ke dalam ruko. Aku membalas pelukannya dengan rasa haru yang meluap, menyadari betapa besarnya peran wanita hebat ini dalam menyelamatkan hidupku dari jurang kehancuran. Beliau tidak hanya sekadar menghadiri pembukaan, namun juga memboyong beberapa staf wanita kantornya untuk menjadi pelanggan pertama koleksi busana muslimah buatan tanganku. Terima kasih banyak atas segalanya, Bu Ratna. Tanpa ketegasan ibu malam itu di panggung, saya mungkin masih terjebak dalam kebohongan dan tidak akan pernah berani berdiri di tempat ini, bisikku tulus di sampingnya. Bu Ratna menepuk bahuku pelan, menatapku dengan sorot mata bangga dari balik kacamatanya yang elegan. Bukan aku yang mengubah hidupmu, Alia. Kamu sendiri yang memilih untuk bangkit dan merebut kembali harga dirimu. Aku hanya membukakan pintunya, dan kamulah yang melangkah keluar dengan sangat berani. Acara pembukaan studio berjalan dengan sangat sukses dan meriah, dibanjiri oleh pengunjung serta pesanan online yang melonjak drastis dalam hitungan jam. Desain pakaian yang kuproduksi, yang memadukan keanggunan hijab syari modern dengan potong rapi yang menonjolkan keindahan bentuk tubuh secara sopan, mendapat sambutan yang luar biasa dari para konsumen. Media sosial milik toko baruku mendadak kebanjiran pengikut, membuktikan bahwa karya yang dibuat dari ketulusan dan keberanian selalu menemukan jalannya sendiri menuju kesuksesan. Ketika malam mulai melingkupi kota dan para stafku selesai membersihkan ruko, aku melangkah menuju lantai 2 yang kujadikan sebagai ruang kerja pribadi. Aku duduk di balik meja kayu minimalis, memandangi sketsa-sketsa busana terbaru yang tersebar rapi di atas meja. Di sudut meja, terikat sebuah bingkai foto kecil bertuliskan kalimat bijak yang selalu kuingat. Kehormatan seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa pendampingnya, melainkan oleh keberaniannya untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Aku menyentuh permukaan pashmina krim yang kukenakan, merapikan lipatannya di dada, lalu menatap pantulan diriku pada jendela kaca ruko yang memantulkan gemerlap cahaya kota.
Tidak ada lagi rasa sakit hati, penyesalan, atau kepahitan atas bayang-bayang Mas Prasetya yang pernah merusak impianku. Setiap ujian berat yang kulewati telah menempa diriku menjadi pribadi yang jauh lebih mandiri, tangguh, dan bernilai tinggi di mata orang-orang yang benar-benar menghargaiku. Memasuki babak baru di usia 25 tahun ini, aku menyadari bahwa kehidupan sesungguhnya baru saja dimulai dengan segala keindahan yang dijanjikannya. Aku telah menutup buku lama yang penuh dengan racun pengkhianatan dan membuka lembaran putih yang siap kutulisi dengan kisah-kisah kejayaan serta kebahagiaan sejati. Dengan senyum tipis yang mengembang penuh rasa syukur di bibirku, aku mematikan lampu ruang kerja, memutar kunci pintu, dan melangkah mantap menyongsong masa depan yang telah kubangun dengan jemariku sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu pengadilan agama membebaskanku dari ikatan pernikahan yang beracun. Usia 26 tahun kukuasai kini dengan penuh kebanggaan dan kemandirian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Studio busana Alia Line tumbuh melesat menjadi salah satu brand lokal terdepan yang diperhitungkan di ibu kota, memisahkan diriku sepenuhnya dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Di lantai 2 rukoku yang makin luas, belasan karyawan sibuk memotong kain dan mengemas ratusan pesanan yang akan dikirim ke seluruh Indonesia. Aku berdiri di depan cermin besar, merapikan pashmina Dusty Rose berbahan premium yang kupadukan dengan blazer terstruktur pas badan, menatap sosok wanita mandiri yang siap menaklukkan dunia. Pagi ini, aku mendapat undangan kehormatan sebagai pembicara utama dalam seminar wirausaha wanita yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Muda di Jakarta. Materi yang dibawakan berfokus pada bagaimana seorang wanita dapat bangkit dari titik terendah dalam hidupnya dan membangun kemandirian finansial dari nol. Aku melangkah ke atas panggung dengan percaya diri, disambut tepuk tangan riuh dari ratusan peserta yang memenuhi aula hotel bintang 5 tersebut. Di barisan paling depan, Bu Ratna duduk tersenyum bangga, menyaksikan transformasi luar biasa dari seorang istri yang dulu menangis di balik pilar menjadi wanita tangguh yang menginspirasi banyak orang. Di hadapan ratusan pasang mata yang menyimak penuh perhatian, aku membagikan kisah perjalananku tanpa sedikit pun rasa malu atau dendam yang tersisa. Pengkhianatan dan kehancuran bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah teguran keras agar kita menyadari betapa berharganya nilai diri kita sendiri. Ucapku tegas melalui mikrofon, memancarkan aura ketegaran yang memukau seluruh isi ruangan. Ketika pintu masa lalu ditutup dengan rasa sakit, jangan takut untuk memegang kendali atas hidupmu sendiri dan membukakan pintu kebahagiaan yang baru. Tepuk tangan gemuruh kembali menggema, memvalidasi setiap peluh dan air mata yang telah kuubah menjadi sebuah kejayaan sejati. Usai seminar, Bu Ratna menghampiriku di area VIP Lounge dengan seangkatan bunga mawar putih nan indah di tangannya. Beliau memelukku hangat, memancarkan rasa bangga seorang mentor yang menyaksikan anak didiknya berhasil melampaui segala ekspektasi. "Kamu luar biasa, Alia." Melihatmu berdiri di panggung itu membuatku makin yakin bahwa keputusan kita malam itu adalah awal dari takdir terindahmu, ujar Bu Ratna dengan sorot mata berbinar-binar. Kami menikmati secangkir teh hangat sambil berbincang tentang rencana ekspansi Alia Line ke pasar internasional yang sedang kugarap bersama timku. Di tengah perbincangan kami, Bu Maya, pengacara yang dulu mengurus perceraianku, berjalan mendekat membawa sebuah map berisikan dokumen pembaruan informasi hukum. Beliau mengabarkan perkembangan terbaru mengenai mantan suamiku yang masih menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Menurut informasi resmi, permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan oleh Mas Prasetya ditolak mentah-mentah oleh pihak kejaksaan akibat tidak adanya iktikat baik untuk melunasi sisa ganti rugi kerugian perusahaan. Pria itu harus menyelesaikan seluruh masa tahanannya hingga hari terakhir dalam isolasi dan penyesalan yang mendalam.
Clarissa sendiri dikabarkan mengalami tekanan mental hebat di rutan wanita akibat penolakan dari keluarga besarnya yang merasa terancam dan malu atas skandal perselingkuhan yang mencuat di berbagai media. Wanita yang dulu memamerkan kemewahan gaun merah marun dan perhiasan mahal hasil penggelapan itu kini harus menjalani hari-harinya dalam pakaian penjara yang lusuh tanpa ada satu orang pun yang datang menjenguknya. Sementara itu, Ibu Suminar dan Rian hidup serabutan di kampung halaman, mengandalkan belas kasihan kerabat setelah seluruh aset yang dibeli dari uang haram disita habis oleh pihak berwajib. Mendengar kabar tentang nasib mereka, tidak ada rasa puas diri atau kesenangan atas penderitaan orang lain yang hadir di dalam hatiku. Hukum tabur tuai telah bekerja dengan begitu adil dan sempurna tanpa perlu ada campur tangan atau dendam dari jemariku sendiri. Mereka sedang memanen biji kejahatan dan keserakahan yang mereka tanam dengan penuh kesadaran di masa lalu, sementara aku sedang memetik buah ketabahan dan kejujuran yang kurawat dengan derai air mata. Sore harinya, aku menyempatkan diri datang ke makam almarhumah ibuku di kawasan Jakarta Selatan untuk membagikan kebahagiaan dan rasa syukurku. Di samping pusara yang tertutup rumput hijau segar, aku berlutut dengan anggun, mengusap batu nisan seraya memanjatkan doa-doa terbaik untuk beliau. Ibu, Alia sudah berhasil membuktikan bahwa anak perempuan ibu tidak hancur oleh pengkhianatan, bisikku tulus dengan air mata keharuan yang menetes lembut di pipi. Alia telah menjaga harga diri dan amanah ibu untuk selalu menjadi wanita yang jujur, kuat, dan bermartabat. Angin sore bertiup sepau-sepau, menerbangkan ujung pashmina Dusty Roseku dan membawa kedamaian yang teramat sangat menyusup ke dalam rongga dadaku. Aku berdiri dari berlututku, merapikan pakaianku yang pas badan namun tetap sopan dan tertutup, lalu melangkah keluar dari area pemakaman dengan senyum manis yang terpancar dari hati. Rumah lamaku yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan telah berhasil kujual dengan harga tinggi, dan kini aku telah membeli sebuah rumah baru yang asri, serta studio produksi yang sepenuhnya atas namaku sendiri. Ketika malam merayap naik dan lampu-lampu kota Jakarta mulai menyala bagaikan ribuan permata di kegelapan, aku duduk di balkon lantai atas rumah baruku. Di tanganku, menggenggam cangkir teh hangat seraya menikmati hembusan udara malam yang menyejukkan jiwa. Ponselku berdering pelan, menampilkan pesan singkat dari manajer operasional Alia lain yang mengabarkan bahwa koleksi busana terbaruku habis dipesan, sold out, hanya dalam waktu 15 menit setelah dirilis di platform digital. Aku tersenyum lebar, membuang jauh-jauh sisa kenangan pahit tentang pria yang dulu pernah meremehkan dan menginjak-injak harga diriku demi wanita lain. Mas Prasetya membuang seorang istri tulus yang siap berjuang darinya dari nol, hanya demi menikmati kemewahan semu yang menghancurkan seluruh masa depannya. Kini, di saat dia meringkuk di balik dinginnya jeruji besi penjara, wanita yang dulu ditinggalkannya di sudut pilar resor telah terbang tinggi meraih puncak kesuksesan dan penghormatan tertinggi dari masyarakat. Aku mengangkat cangkir tehku ke udara, menatap indahnya langit malam yang bertabur bintang di atas kota Jakarta. Hidupku kini utuh, berharga, dan penuh dengan keberkahan yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Aku adalah Alia, seorang wanita berhijab yang pernah dihancurkan oleh pengkhianatan, namun memilih untuk bangkit, berdiri tegap di atas kakinya sendiri, dan mengukir kisah kemenangan yang abadi.